Halo pemirsa, jumpa lagi Dapur Mami Wiwi ya. Masih tetap di edisi memanfaatkan pisang yang terlanjur matang pemirsa ya. Kali ini Mami mau bikin menu camilan berikutnya. Menu berikutnya Mami bikin botok roti ya pemirsa ya. Botok roti ini makanan khas dari daerah Cirebon, tapi biasa dijumpainya di bulan Ramadan. Jadi ini biasa buat takjil. Kalau di hari-hari biasa susah didapat di pasar-pasar, makanya kalau pengen kita bikin sendiri. Bahan-bahannya juga nggak beda jauh dengan menu sebelumnya ya pemirsa ya. Di sini cuman perlu penambahan santan aja. Oke, kita langsung ke bahannya aja ya. Bahan-bahannya ini ada pisang yang sudah Mami haluskan. Ini dari 5 biji pisang ya. Terus di sini juga ada 10 lembar roti tawar. Ini santan sebanyak sekitar 1,5 liter, diambil dari 500 gram kelapa parut ya pemirsa ya. Di sini ada pandan yang sudah Mami iris, 1 butir telur, susu saset, kalau ada susu cair juga boleh. Di sini ada sekitar 150 gram gula pasir. Penggunaan di sini mungkin terlalu manis pemirsa, cuman karena prosesnya nanti dikukus otomatis akan surut, jadi hasilnya nanti tidak terlalu manis. Di sini juga Mami siapkan daun pisang yang sudah Mami potong-potong sesuai ukuran. Di sini juga ada Mami pakai tusuk gigi ya pemirsa ya untuk bitingnya, untuk mengikatnya. Di sini ada kulit roti ya pemirsa ya. Tadi bikin menu yang sebelumnya kan itu kulit rotinya dibuang. Jadi daripada mubazir, Mami bisa untuk campuran botok roti ini. Oke, langsung ke prosesnya aja ya. Kita mulai prosesnya ya. Gula pasir kita masukkan. Ini nanti akan kita rebus ya pemirsa ya. Gula pasir dimasukkan, susu juga. Sebenarnya kalau ada paneli pemirsa bisa ditambahin ya. 1 saset yang kecil aja. Cuman ini Mami kebetulan kosong ya. Jadi Mami abaikan aja panelinya. Nanti dari pandan juga ada wangi ya. Nih sudah ada pandannya juga. Oke, kita rebus dulu pemirsa ya sebentar ininya. Oke, ini kita tambahkan garam sedikit pemirsa. Tadi Mami kelupaan biasa. Nah, ini santannya kita aduk-aduk supaya larut gula pasirnya. Ini nggak mesti sampai mendidih pemirsa. Yang penting hangat karena nanti ini dibutuhkan untuk melarutkan roti tawarnya dengan pisang. Kan pemirsa, Mami jadi lupa, ini harusnya tadi telurnya tuh dimasukin dulu, diaduk-aduk sebelum dipanasin. Maklum lah, aku mah apa tuh, lupaan melulu. Kenapa kamu gak mau hancur? Nah, ini nggak sampai mendidih pemirsa ya, cuman anget aja. Yang penting telurnya ini udah tercampur ya. Soalnya kalau misalkan sampai mendidih juga nanti dipakainya tuh posisi hangat, dan ini juga mau dikukus, jadi nggak apa-apa nggak sampai mendidih juga. Oke, kita matikan kompornya ya. Oke, ini pisang yang udah ditumbuk pemirsa ya, langsung ditambahkan dengan rotinya kita potong-potong, acak aja. Potong dadu boleh, disobek-sobek begini juga boleh. Potongannya jangan terlalu besar. Oke, ini udah kita potong semua ya pemirsa ya. Sebenarnya karena ini biasa dijumpai di bulan Ramadan, biasanya ada tambahan kolang-kalingnya pemirsa. Cuman ini kan Mami bikinnya di hari biasa ya, karena memanfaatkan pisang yang tadi. Akhirnya ya sudah tidak pakai kolang-kaling. Karena nyarinya juga susah di pasar kalau nggak pas bulan Ramadan sih. Oke, ini kita tambahkan dengan kuah santan yang tadi sudah
kita masak sebentar ya. Oh ya pemirsa, kalau misalkan tadi ngerebusnya sampai mendidih, ini dibiarkan dulu, jangan langsung dicampur ya. Oke. Harum pandannya pemirsa ya, meskipun nggak pakai paneli, bisa ketutup dengan pandan. Tambahkan lagi. Sekiranya masih kurang ini, kita tambahin lagi santannya. Oh ya pemirsa, misalkan ada yang apa ya, bukan alergi ya, tapi nggak suka dengan bau telur. Ini kan tadi pakai telur ya. Ini bisa disiasatin dengan ditambahkan tepung tapioka pemirsa. Jadi pada saat diaduk dengan santan seperti ini, ditambahkan tepung tapioka sekitar 3-4 sendok makan. Penggunaan tepung tapioka itu supaya nanti ininya tuh nggak hancur, jadi dia tetap mengikat. Oke, sudah selesai, tinggal kita bungkus satu persatu. Kita mulai bungkus pemirsa ya. Caranya udah tau lah pemirsa juga, cuman untuk menghindari kebocoran itu makanya tadi di ini sama mami dikasih alasnya dulu. Oke, kasih daun pandan supaya wangi, kita tutup, kita alasin. Tuh kan suka ada yang bocor ya pemirsa ya, makanya tadi kenapa pemakaian gulanya banyak juga nanti karena ini tuh bocor dan menguap pada saat dikukus. Sebenarnya kalau penggunaan daunnya yang agak besar, yang agak lebar, panjang itu lebih enak pemirsa. Cuman ini lagi musim panas ya, jadi daunnya tuh pada apa ya, jelek lah, ada sobek, kena angin. Kalau pengen yang masih agak bagus itu ya masih kecil-kecil seperti ini daunnya. Kalau udah pengen besar udah sobek. Terus dipincuk ya bahasanya ya. Dipincuk seperti ini sampai selesai ya pemirsa ya. Ini pemirsa udah selesai kita pincuk ya. Sekarang tinggal proses mengukus. Ini dikukus sekitar 20 sampai 25 menit. Ini kita kukus ya. Waktunya 20 sampai 25 menit. Oke, tinggal ditutup, biarkan sampai matang. A few moments later. Oke, ini udah sekitar 20 menit kita kukus, ternyata udah matang pemirsa. Jadi kita tinggal sajikan aja, oke? Oke pemirsa, botok roti ala mami sudah siap dihidangkan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah, kita coba lihat. Harum pandannya pemirsa. Ini lembut sekali. Ini kalau ada kolang-kalingnya, ada pada saat dimakan tuh ada sensasi